years as part of my playing career, and he is held in such high esteem in Aberdeen and played the type of football that we saw on Sunday against Aston Villa. Malam yang seharusnya menjadi ajang pembuktian dan pemulihan bagi Manchester United justru berubah menjadi potret krisis yang tak berujung. Bertanding dalam laga uji coba melawan ASEAN Al-Setar di Stadion Bukit Jalil, Malaysia pada Rabu 28 Mei 2025. The Red Devil takluk 0-1 lewat gol sematawayang yang dicetak Maung Liun, kapten timnas Myanmar pada menit ke-71. Kekalahan ini bukan hanya sekedar hasil buruk dalam pertandingan persahabatan. Ini adalah simbol dari kekacauan sistemik yang tengah melanda salah satu klub paling legendaris dalam sejarah sepak bola dunia. Manchester United bukan klub biasa. Nama besar mereka lahir dari era keemasan yang dibangun Sir Alex Ferguson selama lebih dari 2 dekade. Era tersebut ditandai oleh dominasi domestik, keberhasilan di Eropa, dan semangat pantang menyerah yang menjadi identitas tim. Namun sejak Ferguson pensiun 2013, United seperti kehilangan arah. 10 tahun lebih berlalu dan selama itu pula klub ini belum menemukan pengganti yang sepadan, baik dari segi kualitas kepelatihan maupun kepemimpinan di balik layar. Dari David Moyes hingga Ruben Amorim, semuanya datang dengan ekspektasi besar, namun berakhir dengan narasi kegagalan. Setiap musim tampak seperti eksperimen baru, tidak ada kesinambungan visi, tidak ada arah jangka panjang yang konsisten. Pemain datang dan pergi tanpa rencana matang. Filosofi bermain berubah tiap 2 musim, hasilnya adalah skuad tambal sulam yang kehilangan identitas. Manchester United baru saja menutup musim Premier League 2024-2025 dengan pencapaian yang mencoreng nama besar klub. Finish di peringkat ke-15 dengan hanya 42 poin dari 38 pertandingan. Terburuk sejak era Premier League dimulai pada 1992. Kekalahan demi kekalahan, performa tak konsisten, dan berbagai keputusan manajemen yang dipertanyakan membuat musim ini menjadi mimpi buruk berkepanjangan bagi pendukung setia Setan Merah. Kemenangan 2-0 atas Aston Villa di laga terakhir Liga sempat memberi sedikit angin segar. Namun hasil tersebut ternyata hanya menjadi fata morgana. Kekalahan dari tim gabungan Asia Tenggara yang terdiri dari pemain-pemain dari negara seperti Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Malaysia kembali menggugurkan harapan fan akan pemulihan cepat. Manajer baru Ruben Amorim yang diboyong dari Sporting Lisbon untuk menggantikan Erik ten Hag pada awal tahun 2025 kini berada dalam sorotan tajam. Harapan besar yang ditumpukan padanya nyaris tak berbekas. Gagal membawa Manchester United bersaing di papan atas Liga Inggris, tersingkir di ajang Liga Champions, dan kemudian kalah di final Liga Eropa dari Tottenham Hotspur. Semuanya menjadi rentetan kegagalan yang memperberat beban sang pelatih muda asal Portugal. Menghadapi ASEAN Al-Setar, Amorim memilih untuk merotasi skuad dengan menurunkan sejumlah pemain muda dan pelapis. Pemain seperti Kobbie Mainoo, Ahmad Diallo, dan Alvaro Fernandes mendapat kesempatan tampil. Sementara beberapa pemain senior seperti Casemiro, Diego Dalot, dan Harry Maguire dipasang sejak menit awal sebagai tulang punggung tim. Namun kehadiran mereka tak cukup membendung agresivitas dan determinasi tim Asia Tenggara yang tampil tanpa beban. Komitmen dari pemilik klub untuk berinvestasi secara bijak, serta ketegasan dalam membangun kembali mental juara di dalam skuad.
Dalam laga ini, lini tengah Manchester United kembali terlihat compang-camping. Sementara lini depan yang digawangi oleh Rasmus Højlund tumpul dan miskin kreativitas. Setelah musim yang menyedihkan ini, saya ingin mengatakan bahwa hari-hari baik akan datang. Jika ada satu klub yang bisa bangkit dari bencana apapun, itu adalah Manchester United, ujar Amorim usai laga kontra Aston Villa. Namun, kekalahan dari ASEAN All-Star membuat pernyataan tersebut terdengar hampa. Janji perbaikan tanpa aksi nyata hanyalah retorika. Pendukung Manchester United yang selama ini dikenal loyal mulai kehilangan kesabaran. Media sosial dipenuhi oleh keluhan dan sindiran pedas. Manchester United masih memiliki satu laga uji coba tersisa dalam Tur Asia, yakni melawan tim nasional Hong Kong. Laga ini meski hanya bertajuk hybrid friendly akan menjadi ujian moral dan teknis terakhir sebelum Amorim menyusun ulang strategi untuk menyambut musim 2025-2026. Namun pertanyaannya kini bukan lagi soal formasi atau strategi, ini adalah soal identitas. Manchester United saat ini seperti kehilangan jati dirinya. Sebuah klub yang dulu ditakuti lawan, kini tak mampu mengatasi tekanan dari tim yang bahkan bukan berasal dari liga profesional utama Eropa. Pembenahan harus dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari struktur manajemen klub, kebijakan transfer, hingga kultur di ruang ganti yang kini tampak tidak sehat. Ketergantungan pada pemain tua, minimnya pengaruh pemain muda, dan seringnya gonta-ganti pelatih hanya memperparah kondisi klub. Untuk bangkit, Manchester United butuh lebih dari sekedar pelatih baru, butuh visi jangka panjang yang jelas. Kekalahan dari ASEAN All-Star bukan aib yang berdiri sendiri. Ia adalah refleksi dari dekadensi sistemik yang jika tidak segera ditangani akan membuat klub ini makin tenggelam dalam sejarah. Setan merah tampak lebih seperti bayangan dari masa lalunya. Nama besar yang masih mendominasi pemberitaan tapi tidak lagi permainan. Klub sebesar ini seharusnya tidak hanya bertahan dalam persaingan akan tetapi memimpin. Tapi yang terlihat sekarang adalah performa yang naik turun dan keputusan manajemen yang membingungkan. Silahkan komentar kalian di bawah ini. Apakah Manchester United bisa kembali bangkit atau ini awal dari era baru yang jauh dari kejayaan lama? Kami ingin dengar pandangan kalian.